Bos-bos, akhir tahun ini kayaknya banyak orang menuju satu arah ya. Jogja, Jogja, dan Jogja lagi. Wisata budaya, makanan tradisional, sampai pertunjukan seni, memang semuanya ada di sana. Eits, tapi tunggu dulu bos. Untuk merasakan semua itu nggak harus jauh-jauh ke Jogja. Di Cibubur juga bisa kok bos. Halo bos, saya Anis dari Tanah Bambu. Saat ini kita sedang berada di Tanah Bambu, satu resto wisata di kawasan Cibubur, di mana nggak cuma tempat makan aja, tapi kita juga punya pertunjukan kebudayaan-kebudayaan di Tanah Bambu. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Tanah Bambu ini bukan sekedar resto dengan nuansa Jawa. Akar ceritanya jauh lebih dalam. Ide bisnis ini lahir dari memori masa kecil sang pemilik tentang kampung halaman yang dipenuhi rimbunnya bambu. Awalnya itu memang pemiliknya itu asli dari Wonosobo, yang dimana waktu masa kecilnya itu di kampung halamannya itu persis seperti ini gitu. Kalau di sana disebutnya ada papringan atau hutan bambu gitu. Jadi kita pengen membawa suasana di Wonosobo sana ke sini gitu, dan pengen sesuatu yang berbeda aja sih di tengah kota gitu. Mungkin kebanyakannya tempat makan orang datang sekedar makan aja, tapi kita pengen menawarkan sesuatu yang beda. Dan yang menarik bos, tempat ini bukan dibangun dari nol dengan konsep buatan, tapi justru berangkat dari alam yang sudah ada. Selama bertahun-tahun, area ini adalah hutan bambu asli, bukan setting, bukan properti. Awal mulanya ini sebetulnya betul-betul asli hutan bambu selama 10 tahun. Lalu kita rapihkan, kita bersihkan gitu kan. Akhirnya kita jadikan tempat seperti ini. Kalau ngomongin struggle-nya, mungkin karena sudah sebetulnya nggak cuman kita yang punya suasana konsep Jawa gitu, tapi kita yang berbedanya adalah yaitu kita selalu menawarkan pertunjukan setiap bulannya. Setiap bulannya itu kita selalu ada pentas budaya, nggak melulu tentang Jawa, tapi seperti kemarin kita juga pernah mementaskan tarian Dayak sama tarian Bali. Nah bos, inilah pembeda Tanah Bambu dengan tempat makan bertema Jawa lainnya. Budaya di sini bukan pemanis, bukan sekali datang terus selesai. Setiap bulan ada pertunjukan yang berganti, dari reog, kuda lumping, sampai tarian dari daerah lain. Artinya pengunjung gak cuma datang buat makan, tapi datang untuk mendapat pengalaman alias experience. Dan kalau sudah urusan experience, orang lain rela datang lagi dan lagi. Tapi bos, experience doang gak cukup kalau makanannya biasa. Dan di Tanah Bambu, makanan juga jadi bagian dari cerita. Jadi kalau makanannya sendiri, mungkin kalau orang pertama kali ke sini, top of mind-nya adalah menu masakan Jawa. Tapi sebetulnya kita tidak sepenuhnya masakan Jawa. Kenapa? Karena kita tetap lihat demografis sekitar kita ya Kak ya. Jadi mungkin kita sesuaikan juga, ada menu Sundanya gitu, tapi tetap ada menu Jawanya. Jadi intinya kalau makanan kita tetap sesuai dengan demografis yang ada di sini. Tapi kalau ditanya apa sih juaranya di sini, kita punya gulai entok. Menu Jawa tetap jadi tulang punggung meski ada penyesuaian supaya bisa diterima lidah pengunjung Cibubur dan sekitarnya. Dan satu menu yang jadi andalan adalah gulai entok. Ini bukan menu yang umum di resto perkotaan bos. Jelas jadi daya tarik buat pengunjung yang rindu masakan desa. Kalau yang unik lagi, kalau orang datang ke satu rumah makan, datang duduk terus order. Kalau di sini kita konsepnya prasmanan, jadi tamu datang, begitu datang itu yang disuguhkan adalah prasmanan utama kami dulu. Terus semakin ke bawah kita punya banyak warung-warung lagi. Jadi ada warung gorengan, warung kue tradisional, lalu ada bakmi godok, nasi goreng, bahkan warung minumannya juga berbeda. Menu-menu makanan rumahan ini yang jadi favorit bos. Semua dimasak fresh, kemudian disajikan di prasmanan Bude Suprap dengan total menu hingga 60 loh bos. Konsep prasmanan ini bukan cuma soal gaya, tapi strategi jualan. Orang yang datang jadi lebih bebas ngambil, lebih lama muter, dan tanpa sadar spendingnya juga naik. Ditambah dengan warung-warung kecil di dalam area. Pengunjung gak perlu keluar lokasi untuk tambah makan atau jajan.
Dari aneka gorengan, camilan tradisional, sampai minuman tradisional. Dan soal rasa, Tanah Bambu nggak mau kompromi. Ada beberapa menu yang bahan bakunya kami kirim langsung dari Jawa. Karena di sini sulit banget didapetinnya dan kita coba ganti pun rasanya beda jauh. Seperti dawetnya, gula, tepung, itu semua kita kirim langsung dari Banjarnegara. Inilah yang membuat pengalaman di Tanah Bambu terasa otentik. Dari bahan baku masakan sampai bangunannya. Rumah Jawa yang ada di sini bukan replika loh bos. Rumah asli sengaja dipindahkan satu persatu ke sini. Kalau misalkan konsep rumahnya sendiri, ini rumahnya ini asli kita beli langsung, kita bawa langsung dari Sragen. Termasuk gentengnya ini kita bawa semua dari Sragen. Jadi mungkin kalau yang ngebangun dari awalnya ya lantai-lantainya aja, tapi kayu-kayu dan rumah-rumahnya semua kita ambil dari Sragen. Studio foto ini jadi nilai tambah. Buat keluarga, buat anak-anak, sampai keluarga besar yang datang ramai-ramai. Makan dapat, hiburan dapat, foto kenangan juga dapat. Dan semua itu dikemas dalam satu tempat. Kita di sini juga punya studio foto Suwung, namanya Iki Suwung. Jadi dia studio foto yang menawarkan dengan menggunakan baju-baju adat Jawa. Mulai dari baju adat Jawa lurik yang biasa gitu kan. Biasanya kalau Jawa kan ada kasta-kastanya gitu ya, ada yang pakai beskap, ada yang lurik, ada yang pakai surjan. Kalau studio fotonya itu kita mulai dari start di 200.000, itu sudah include dengan bajunya. Fotonya selama kurang lebih 1 jam. Bos, walaupun resto ini terbilang cukup baru, mereka sudah sadar bahwa konsep seunik apapun tetap butuh corong. Makanya, mereka manfaatin konten kreator dan KOL buat ngasih contoh pengalaman ke publik. Kita nggak bisa pungkirin kalau promosi kita sangat butuh sekali dengan para konten kreator. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu, sekarang kan banyak sekali netizen yang aktif di sosial media gitu. Jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan postingan-postingan dari para tamu yang datang ke sini. Dan setelah itu, promosi terkuat justru datang dari tamu sendiri. Orang datang, foto, upload, dan tanpa disadari jadi media promosi berjalan. Ini yang bikin brand experience lebih kuat daripada iklan, bos. Kerennya lagi, dengan menawarkan banyak experience, mereka nggak bikin harganya mahal, supaya bisa dinikmati setiap kalangan. Sebisa mungkin harganya terjangkau supaya orang juga merasa tidak terbebani gitu. Kenapa? Karena memang kita kan di sini menyuguhkannya banyak warung-warung nih. Jadi orang juga spendingnya nggak cuma di prasmanan, tapi di warung-warungnya, di warung jadul kita juga kan ada jual aksesoris-aksesoris baju-baju Jawa dan lain-lain. Strategi harga di Tanah Bambu ini menarik nih bos. Menu utamanya dibikin terjangkau supaya orang masuk tanpa ragu. Setelah itu, spending terbesar di banyak titik. Dari warung jadul, aksesoris, sampai jajanan kecil. Orang merasa ini murah, padahal transaksinya berlapis-lapis, bos. Dan ketika ada pertunjukan budaya, model bisnisnya lagi-lagi naik satu level. Kalau lagi ada gelar budaya, itu memang kita memberlakukan HTM. HTM-nya itu di Rp15.000, itu sudah mendapatkan air mineral. Kenapa kami menggunakan HTM? Karena memang kita pakai sanggar yang profesional, Kak. Jadi memang sanggar yang dia bidangnya di situ gitu. Kayak reog ya memang dia spesialnya di reog gitu. Kuda lumping dia spesialisasinya di kuda lumping gitu. Ya, bukan pertunjukan asal ada, tapi sanggar profesional yang memang hidup di bidangnya. Dan semua ini jelas bisa menaikkan jumlah pengunjung yang datang, bos. Kalau pengunjungnya itu di weekend, setiap weekend kita bisa sampai topnya pada saat itu di 2.000 pengunjung, Kak. 1.500 sampai 2.000 pengunjung. Tapi kalau di weekday itu topnya di 400 sampai 500 pengunjung.
Bayangin bos, di weekend saja bisa tembus hingga 2.000 pengunjung. Weekday pun tetap jalan bos, karena ada event, arisan, sampai wedding. Kebayangkan cuan yang didapat puluhan jutaan per hari bos. Tantangannya memang besar, karena nggak semua tempat punya hutan bambu asli. Tapi visi mereka jelas, membangun resto dengan hiburan pertunjukan budaya. Nah, bos, gimana, seru kan? Saya ada tips nih buat bos-bos yang mau buka bisnis F&B, itu harus kreatif dan kasih experience yang berbeda buat para tamu-tamunya. Dan yang paling penting, cuan bos.